Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, serta anak-anak, perayaan besar seperti Natal yang kita adakan setiap tahun membawa kesan tersendiri karena masing-masing perayaan itu akan mengukirkan sebuah kenangan dan cerita, sehingga kita dapat mengatakan 2 tahun lalu kita merayakan Natal dengan panitia wilayah mana begitu. Tahun lalu dengan perasaan was-was dan cemas kita berada di ambang ketidakpastian. Kita bisa enggak ya merayakan Natal tahun 2020 dalam masa pandemi? Keraguan-raguan, ketidakpastian, dan berbagai macam pertanyaan itu wajar, apalagi karena awal Desember tahun 2020 saya harus opnam karena menjadi bagian dari COVID-19. Baru pulang dari rumah sakit tanggal 13. Sehingga tinggal 12 hari kita berada di dalam situasi yang tadi saya sampaikan. Dan akhirnya kita semua berhitung mengenai berbagai macam pertimbangan. Dan kita akhirnya bisa merayakan Natal dalam situasi full streaming. Masing-masing dari kita hanya bisa mengikuti entah di kapel entah di rumah. Merasa dan menempatkan diri berada di gereja ini, ikut membayangkan bagaimana suasana gereja yang umatnya terbatas, yaitu para petugas streaming. Kita mesti menahan diri karena kita sadar justru dengan kita menahan diri, kita ambil bagian di dalam menghentikan laju persebaran COVID-19. Itu boleh dikatakan pengorbanan kita setahun yang lalu. Dan karena pengorbanan itu
kita memetik buahnya malam Natal ini. Kita bisa lagi datang di gereja. Kita bisa lagi menyanyikan Malam Kudus dengan memegang lilin. Dengan lagu yang ratri dalam bahasa kita sendiri. Rasanya Natal itu menjadi Natalku, bukan Natal orang lain. Maka kalau kita mungkin ditanya atau harus memberikan cerita mengenai Natal tahun ini, saya akan mengatakan dalam Natal, seperti halnya Natal malam ini, kita itu sesungguhnya merayakan hidup, bukan hidup orang lain, tetapi hidup kita, hidupku, hidup keluargaku, keluarga besarku, hidup masyarakatku. Pengalaman masa pandemi, di saat kita masing-masing harus ekstra ketat menjaga prokes, akhirnya kita menyadari apa yang sesungguhnya penting di dalam kehidupan ini. Maka perjalanan masa pandemi itu menjadi sebuah perjalanan retret, perjalanan kita semua merenungkan apa arti hidup dan bagaimana saya atau kita harus hidup. Kalau itu saya, berarti saya bagaimana dapat bertahan dalam hidup. Kalau itu kita, bagaimanakah hidupku menjadi hidup sesamaku, hidup lingkunganku, hidup masyarakatku, hidup negaraku. Dan akhirnya kita semua menyadari dan mengerti yang penting di dalam kehidupan pertama-tama adalah kekuatan. Untuk menghadapi situasi yang serba tidak pasti, situasi yang mengancam kehidupan, kita harus memperkuat imun kita. Jamu yang tidak pernah kita minum, demi hidup kita minum. Yang pahit-pahit, entah itu sambiloto, entah itu brotowali atau apapun juga. Karena itu kita sadari perlu untuk hidup, kita minum. Mengabaikan perasaan, mengabaikan kebiasaan, mengabaikan hal-hal yang manis-manis. Kita ingin badan kita kuat. Kita ingin memiliki daya tahan. Kita ingin menang terhadap penyakit. Supaya dapat kuat, supaya dapat bertahan, kita perlu rasa percaya kepada diri kita sendiri. Situasi PPKM level 4 di mana di seluruh, bukan hanya Indonesia tapi di mana-mana orang panik. Entah itu obat, entah itu oksigen, entah itu kamar rumah sakit, apapun. Semua serba menipis, sepertinya semua serba berebut. Kita harus dapat meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa saya harus bisa hidup tanpa ketergantungan,
tanpa segala macam fasilitas yang namanya kemewahan. Apa yang semula kita tidak sadari sebagai kemewahan, pada waktu kita butuhkan, pada waktu nyawa kita terancam, itu menjadi hal yang mewah, hal yang penting, hal yang mahal. Dengan rasa percaya kepada diri kita sendiri, dengan menggunakan pelbagai macam sarana yang ada di sekitar kanan kiri kita untuk bertahan hidup, kita ingin mengatakan bahwa hidupmu ada di tanganmu. Kamu mau hidup atau mau hidup seperti apa, itu sepenuhnya tergantung dari pelbagai macam keputusan yang kamu ambil di saat-saat kritis, di saat-saat keputusan itu harus kamu ambil sendiri dan tidak bisa dilimpahkan kepada para ahli. Dan di dalam situasi seperti itulah kita memerlukan yang namanya ketenangan hati. Kita perlu kepala dingin supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat juga. Kendati kita memerlukan rasa percaya diri di dalam setiap langkah kita, kita tetap menyadari sisi insani, sisi kemanusiaan, sisi kerapuhan kita. Dan sebagai orang beriman, bagaimanapun juga kita perlu percaya 100% kepada Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita di dalam rahim ibu, Tuhan yang telah memelihara hidup kita selama 9 bulan di dalam rahim dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuhan yang telah memberikan kita nafas sejak kita dilahirkan. Tuhan yang telah mendampingi perjalanan hidup kita dari lahir ceprot sampai sekarang, bukan hanya dewasa tetapi tua. Kita boleh yakin Allah yang sama akan memelihara hidup kita sesulit dan segelap apapun situasi yang kita hadapi. Sama seperti yang diyakini oleh Maria dan Yosef. Maria dan Yosef meninggalkan Nazaret, rumah pertama mereka sebagai pasangan. Maria mengandung 9 bulan. Kalau Maria itu tidak sehat, tidak percaya kepada Tuhan, mana mungkin mereka bisa sampai ke Bethlehem untuk cacah jiwa. Dan ternyata mereka pun sampai di sana dengan selamat. Dan yang kemudian dicacah jiwa bukan hanya Yosef, bukan hanya Maria, tetapi sekaligus juga Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Tidak lama mereka urusan dengan catatan sipil, dengan urusan cacah jiwa itu,
sudah terdengar berita yang mengancam nyawa si bayi. Dan kita juga tahu bahwa Yosef di dalam ketenangan hatinya, di dalam kepercayaannya kepada Tuhan, Yosef membawa Maria dan kanak-kanak Yesus di tengah malam, di dalam kesunyian, di dalam ketidakpastian, berjalan menuju tempat pengungsian, yaitu Mesir. Sebuah perjalanan yang jauh. Kita juga akan menjalani masa-masa yang tidak pasti, masa-masa yang penuh risiko. Namun karena kita percaya bahwa Tuhan akan mendampingi, Tuhan akan hadir, maka sesulit apapun perjuangan hidup kita, kita juga boleh percaya bahwa nanti Tuhan yang sama akan menyelesaikannya juga.